minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak-bapak pengurus masjid yang saya hormati, alim ulama, tokoh masyarakat, cerdik pandai, Bapak Ibu orang tua yang saya muliakan, hadirin hadirat yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah. Tidak bosan-bosannya kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur kita kepada Allah atas segala nikmat yang telah Allah berikan. Karena apabila kita renungkan, mungkin dalam 1 tahun banyak kita ini sehat daripada sakit. Banyak kita ini bahagia daripada menderita. Cuman kadang kita ketika dikasih musibah itu langsung berburuk sangka kepada Allah dan lupa terhadap kenikmatannya. Bahkan kepahitan yang kita alami pun kadang-kadang setelah kita renungkan ternyata ada kesyukuran di balik sebuah peristiwa itu. Saya mencontohkannya mudah saja Pak. Kalau dalam bentuk kisah ya Bu ya. Ada kerajaan yang sangat makmur Pak. Saking makmurnya kerajaan itu diumumkanlah ke masyarakatnya, karena negeri kita ini makmur, semua bahan makanan boleh diambil secara gratis di kerajaan. Dan siapa yang kedapatan berdagang di negeri kita ini, apa yang dia jual akan kita gosok ke punggungnya. Ini yang agak berlebihan dikit Pak. Jadi tidak boleh ada orang dagang Bu. Pokoknya asal masyarakat mau makan, ambil di kerajaan. Bahan-bahan makanan banyak, ambil gratis. Rupanya pengumuman ini tidak terdengar sama tukang salak Pak. Dia tidak tahu. Dibawanya lah salak 5 karung. Sampai di situ Bu, dari pagi dia buka lapak salaknya itu, tidak ada orang yang beli Bu. Malah orang asal nengok dia macam-macam takut wajah orang Pak. Ditangkaplah dia dengan tentara kerajaan. Kenapa saya ditangkap Pak? Kau baca pengumuman tuh? Karena negeri ini makmur, tidak ada yang boleh berdagang di negeri kita ini. Semua boleh diambil secara gratis di kerajaan. Siapa yang kedapatan berdagang, apa yang didagangnya akan digosok ke punggungnya. Minta-minta ampun tukang salak nih Pak. Saya betul-betul tidak tahu akan pengumuman ini. Tolong maafkan saya. Oh tidak bisa, nanti tidak ada efek jerah. Dibawa ke kerajaan, dikumpulkan masyarakat beramai-ramai untuk menyaksikan hukuman itu. Mulailah digosokkan salak itu ke punggungnya Pak. Mau mekik-mekik dia. Berdarah-darah. Udah habis 2 karung, tambah kuat nangisnya Bu. Pas 5 karung yang terakhir, langsung dia ngucap apa Bu? Pas digosok terakhir itu, alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Heran Algojo ini, dari tadi memekik-mekik kau gosok. Ini kok alhamdulillah. Rupanya Bu, pas digosokkan salak terakhir itu pas dia ngadap kanan, rupa ada tukang durian tertangkap Pak. Allah banyaklah lagi durian di bawah. Aku baru salak baru. Jadi kadang itu Pak, ketika kita menderita musibah, banyak orang yang lebih susah daripada kita. Ini supaya bisa difahami saja sebetulnya Pak. Bersolawat kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan Allah ringankan lisan kita ini untuk bersolawat kepada Rasulullah. Karena ketika sahabat bertanya, seberapa banyak kami harus bersolawat kepadamu Rasulullah? Sebanyak yang kau bisa. 100 kali Rasulullah, kalau ada bisa lebih banyak lagi. Jadi memang tidak ada batasannya Pak. Namun ada seorang ahli hadis Bu. Dia pernah bermimpi ketika tidur di Ka'bah. Dan rasanya ulama hadis ini, saya lupa namanya Pak, tapi ini sahih. Jadi dia bermimpi bertemu dengan Rasulullah dan mengatakan, sampaikan salamku kepada orang Indonesia. Ulama di sini tidak pernah ke Indonesia Pak, karena mereka paling banyak bersolawat kepadaku. Dan terbukti Bu, orang Indonesia ini Bu, nikah solawatan,
sunat solawatan. Dan ahli hadis ini tidak ada kepentingan dia datangi jamaah Indonesia, dia katakan aku bermimpi bertemu Rasulullah dan beliau menyampaikan salam kepada rakyat Indonesia. Nah sementara di Indonesia ini solawat ini banyak yang dilarang sekarang Pak kan. Nah itulah Bu ya, karena tidak mungkin ulama hadis ini apa sih kepentingannya nyampaikan itu Pak. Dan setelah direnungkan memang orang Indonesia ini apa aja caranya Pak solawat, apa aja caranya solawat. Bahkan Bu ya, ada sahabat Rasulullah yang paling dibenci oleh sahabat yang lain, tapi dibela oleh Rasulullah karena kata Rasulullah dia sangat mencintai aku. Siapa itu Pak? Nu'man Pak. Nu'man benci sahabat nengok dia Bu, tapi kata Rasulullah aku mencintainya. Nah sebab apa Bu? Dia ini betul-betul boleh dibilang sering bersolawat kepada Rasulullah SAW. Jadi apapun yang terjadi, pokoknya solawat ini kalau bolehlah diperbanyak kepada Rasulullah SAW. Banyak pertolongan Allah ini datang Bu ya, karena kita bersyukur atas segala nikmat Allah. Karena Pak, bersyukur itu jauh lebih berat daripada bersabar Pak. Kalau kita sedang tidak ada jalan keluar lain Pak, tidak mau, sabar. Apa yang mau dibuat lagi Pak? Jalan keluar enggak ada, ya sabar. Tapi kalau kita sedang ada Bu, disitulah payah kita untuk bersyukur. Orang waktu enggak ada duit Pak, sabar dia Pak. Tapi begitu ada duit, sulit untuk bersyukur. Dan itu berat Bu. Makanya sabar dan syukur itu jaminannya surga. In asobathu syarra asakaro fakana khairul lahu wa in asobathu doro asobaro fakana khairul lahu. Jika dia mendapat kebaikan dia bersyukur, itu baik bagi dirinya. Jika dia mendapat keburukan dia bersabar, itu baik juga bagi dirinya. Cuman itu kata ulama, bersyukur jauh lebih berat daripada bersabar. Waktu miskin Bu, aman tentram rumah tangganya. Ingat saya ngambil contoh aja Bu ya. Kenapa kok banyak guru yang bercerai di Pekanbaru nih? Tertinggi loh Pak. Guru tertinggi bercerai di Pekanbaru. Ini bukan hoax. Tanyalah sama orang-orang pengadilan agama. Ingat kita Bu, waktu guru ini gajinya kecil Pak ya. Tidak ada tunjangan, tinjuan, tamparan, tendangan. Aman Pak. Itulah waktu itu guru tanpa tanda jasa tuh Pak. Memang tidak ada. Cuman semenjak dinaikkan pendapatan, ada uang sertifikasi, kemudian dapat pula kemudahan dari bank, gadai SK, dapat ambil beberapa ratus juta, potong gaji. Sejak itu tuh lah Pak. Apalagi udah baik pemerintah ada dana bos, diolah lah bagaimana lah dana bos ini supaya Pak. Itu ujian sebetulnya. Ketika ndak ada bisa sabar Pak. Tapi ini uangnya ada dana bos, ada uang sertifikasi. Rupanya makin dikasih itu makin banyak masalah ya Pak. Tapi ini tidak semua guru ya Bu ya. Cuman memang terbukti guru tertinggi sekarang tingkat perceraian. Waktu tidak ada apa-apa dulu aman-aman aja, tapi setelah ada tuh Pak, itu yang susah tuh Bu. Karena dunia ini apabila diikutkan dia makin kurang deh Pak, macam orang minum air laut Pak, makin diminum makin haus, makin diminum makin haus. Jadi makin ada makin tidak cukup. Kita tidak ada aman Pak, bisalah kita menyesuaikan. Dibilang orang kaya itu lebih nikmat daripada orang miskin enak tidurnya malam Bu, tidak terkunci pintu aman aja dia, santai dia tidur Pak. Sementara orang yang katanya banyak harta itu senang, terbukti tidak juga Pak ya. Banyak juga ketakutan bunyi atap terbangun, bunyi kelenteng depan tengok mobil, ternyata gelisah Pak. Jadi yang akan beruntung itu adalah orang-orang yang bisa mensyukuri nikmatnya. Jadi di masa Rasulullah dulu Bu, istrinya cantik wajahnya, suaminya jelek. Waktu istrinya berdandan dipuji lah oleh suami, cantik betul kau ni dek, tak seimbang kau sama abang. Abang bersyukur tak dapat aku. Syukur betul abang dek. Insya Allah kita berdua masuk surga abang. Apa gitu?
Abang bersyukur mendapatkan istri secantik aku bersabar mendapatkan suami seperti abang. Karena syukur sabar masuk surga, Pak. Jadi itulah. Nah, tapi Bu, bersyukur itu kenapa saya katakan berat? Ini contoh sahabat Rasulullah yang meninggal terakhir, Pak. Namanya Abu Kilabah Al-Jurmi. Itu sahabat Rasulullah yang meninggal terakhir. Tinggal dia di Mesir, Bu. Jadi adalah rombongan patroli polisi. Begitu melewati tempat rumah yang sudah kumuh ini, reot ini, terdengar dia, Pak, dari dalam ada yang membaca doa Nabi Sulaiman. Rabbi auzi'ni an ashkuru ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Ya Allah, ilhamkanlah rasa syukur ke dalam hatiku. Buatlah aku mengerjakan apa yang engkau ridhoi. Jadi dia itu minta rasa syukur, kemudian jadikan apa yang kulakukan ini hal-hal yang kau ridhoi. Karena dia membacanya cukup kuat, Pak. Jadi polisi ini ada yang berpikir ya, sebanyak apa kira-kira nikmat yang dikasih Allah kepada orang dalam rumah nih, sampai doa seperti itu diulang-ulangnya. Setelah diketuk pintu, dibuka oleh polisi ini, ternyata Abu Kilabah Al-Jurmi yang matanya buta, tangannya puntung, kakinya puntung, Pak, sedang berzikir. Kemudian ditanya oleh polisi ini, kemana anakmu? Anakku sudah 3 hari tidak pulang. Kenapa kau mengulang-ulang doa itu? Katanya aku betul-betul bersyukur kepada Allah. Apa juga yang kau syukuri lagi udah macam ini, Duk? Mata buta, tangan puntung, kaki puntung, kotoran tuh di situ. Dia bilang yang aku syukuri lisanku yang masih diizinkan Allah untuk menyebut namanya. Itu yang syukur paling dalam tuh, Pak. Dalam keadaan seperti itu bisa dia mencari nikmat Allah di dalam dirinya. Aku mengulang-ulang itu takut aku goyang rasa syukur aku. Karena anakku sudah 3 hari tidak pulang. Jadi tidak ada yang membersihkan aku. Jadi aku sholat dalam keadaan najis. Yang penting sholat tidak aku tinggalkan. Keadaan darurat seperti ini aku tetap melaksanakan. Dan bagaimana mungkin aku tidak bersyukur. Sempat dirubuhkan Allah atap rumah ini, mau kemana aku lari. Itu yang orang mukmin sesungguhnya, Bu, ya. Dalam keadaan harus bersabar malah dia bersyukur, Pak. Mencari rasa syukur di balik sebuah musibah. Dan macam itu diuji, Bu. Dan saya pernah mendengar orang seperti ini. Ada orang kena diabetes, Pak, yang harus menyuntikkan 7 botol insulin 1 hari, Pak, di perutnya. Udah nyuntik sendiri, Bu. Jadi udah dibawa kemana-mana suntikan tuh. Tapi senyum aja, Bu. Bapak nih lah ya, Pak, ya udah separah nih sakit tetap gak senyum, Bapak. Untung saya dikayakan oleh Allah. Sempat dalam macam ini tidaklah bisa beli obat. Ya, macam mana nasib saya. Itu disyukurinya, Pak. Saya dikasih Allah kemampuan untuk beli dia. Waktu itu belum ada BPJS, Pak. Jadi ternyata, Bu, orang mukmin itu bisa dia mencari kenikmatan Allah di balik sebuah musibah yang menimpa diri. Kalau enggak kita nanti tersindir, Bu. Fa'ammal insana idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Kalau Allah ngasih nikmat, Allah telah memuliakan aku. Tiba dikasih musibah, Allah telah menghinakan aku. Itu ya kita nih, Pak. Waktu misalnya enak aja hidupnya, Bu, ditanya orang, Bapak nikmat betul itu. Dia gini. Sholat duha tuh jangan pernah, banggalah dia, Pak. Diajarnya lah orang. Sholat duha itu jangan ditinggal. Sudah tuh beristighfar 100 kali. Sombonglah dia dengan amalannya. Puasa sunat Senin Kamis itu jangan tinggal. Tengok postingan saya setiap Senin. Sahur saya kan. Berbuka saya posting tuh. Supaya menjadi motivasi. Itu ketika ada, Bu. Apa susah hidupnya. Macam mana, Pak? Sholat duha Bapak tuh. Itulah heran saya. Tak apalah sakit Allah nih sama saya. Dah macam ini saya menghadapnya, kesal lah jadinya, Pak. Jadi
kita ini Bu, baik dalam keadaan senang, baik dalam keadaan susah, yakinlah Allah tidak akan menyia-nyiakan hambanya. Nah itu yang dilakukan oleh Abu Kilabah Al-Jurmi. Dia takut goyang karena udah 3 hari anak tidak pulang. Kemudian ditanya oleh polisi ini, bagaimana ciri-ciri anak laki-lakimu itu? Ditunjukkannya lah Pak, ciri-cirinya ini, keadaannya seperti ini, masih ingat saya ketika saya masih bisa melihat dulu tanda-tandanya seperti ini. Nah oke lah Pak, kami bantu untuk mencarinya. Nah dibantulah. Dan polisi belum tahu Bu, bahwa ini adalah sahabat Rasulullah Abu Kilabah Al-Jurmi. Dibantulah mencari anak-anaknya Bu. Rupanya dapat sobekan kain baju, sisa tulang. Dan itu anaknya Pak, diterkam oleh binatang buas. Bingung polisi ini Bu, bagaimana cara kita menyampaikan kepada bapak itu tentang keadaan anaknya yang ternyata sudah mati. Akhirnya mereka coba Bu menghibur, kita buat aja, kita ceritakan tentang Nabi Ayub kepadanya supaya dia bisa bersabar. Begitu pulang polisi ini kepada Abu Kilabah Al-Jurmi, Pak, kami telah mencari anak Bapak. Bapak ingat tak cerita tentang Nabi Ayub? Bagaimana iblis iri hati kepada Ayub sehingga memohon kepada Allah, bukakan kami celah untuk bisa kami masuk menggoda Ayub. Apa ndak iri iblis Pak? Nabi Ayub secara duniawi mapan Pak. Perkebunan luas, peternakan luas banyak, dan banyak orang-orang kampung yang dipekerjakannya di situ. Tetapi ketika dia beribadah, seperti orang yang lupa akan dunia. Harta banyak, ibadah kuat. Nah,